Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang ada di SMA Swasta Budagung Medan, terkhusus yang hari ini masuk di kelas 11 Abu Bakar. Ya, hari ini kita akan memasuki kontrak belajar untuk mata pelajaran PKN yang ada di kelas 11. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ya, saya ulangi kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka perkenalkan sejenak ya. Mungkin kalian sudah sering jumpa dengan saya, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai guru yang ada di SMA Swasta Budagung Medan. Ya, nama Bapak Muhammad Idris Sahputra SPD, alamat di Jalan atau Gang Pringgan, Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan. Di sini Bapak mengajar mata pelajaran guru PKN dan guru geografi. Lama mengajar saya di SMA Budi Agung itu berkisar dari 2010 hingga sekarang. Jadi kalau dirata-ratakan hampir sekitar 11 tahun. Moto hidup, yakin usaha sampai. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi materi Pancasila ini atau materi PKN hari ini kita lebih banyak menekankan kepada sikap akhlak mulia atau sikap sosial yang baik ke sesama. Jadi khusus untuk kamu yang ada di kelas 11 Abu Bakar yang memang basicnya atau dasarnya sudah memang ke agama, ini akan lebih mudah mencapainya. Kenapa? Karena pelajaran PKN ini hampir sama dengan pelajaran agama, yaitu apa intinya atau esensinya adalah meningkatkan sikap sosial kamu terhadap manusia agar menjadi lebih baik. Artinya kita saling berhubungan dengan manusia itu sangat baik, ya. Tidak boleh kita menjelekkan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi esensinya sikap sosial dan sikap akhlak mulia yang baik. Iya. Di sini saya akan ketampilkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama setahun, ya. Mungkin nanti akan saya persingkat saja materi-materinya akan kita pelajari. Oke, saya perbesar sebentar. Iya. Yang pertama di situ kamu bisa lihat kita akan fokusnya kepada 3 ya, ke angka 3 ya, bisa 3.1, yaitu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, kehidupan berbangsa dan negara. Kenapa saya bilang fokusnya ke angka 3? Karena untuk KD pengetahuan itu lebih fokusnya ke angka 3, sedangkan KD 1 dan KD 2 itu fokusnya kepada sikap sosial, ya. Baik, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi di sini akan kita bahas bagaimana pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi pelanggaran-pelanggaran HAM ini banyak sering terjadi. Misalnya kasus Poso, pernah kamu dengar misalnya kasus Poso kan? Atau yang dulu pernah ada namanya kasus pembunuhan pelanggaran HAM oleh Munir, yaitu salah satu aktivis hak asasi manusia. Lalu kejahatan-kejahatan genosida lainnya, ya kan? Kalau di luar negeri banyak itu ya, seperti di Myanmar, kasus Rohingya, seperti di Palestina, ya kan? Kejahatan Israel, lalu ada di Suriah dan lain-lain. Itu termasuk dalam hak asasi manusia. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana kasus pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana Pancasila dapat menganalisisnya. Yang kedua, 3.2, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana sistem demokrasi
yang ada di negara Indonesia. Misalnya, kenapa memakai sistem pemilu? Kenapa harus berganti presiden setiap 5 tahun sekali? Kenapa presiden yang sama atau wakil presiden yang sama hanya boleh menjadi presiden dan wakil presiden selama 2 kali atau 2 periode, tidak boleh lebih dari situ? Nah, itu nanti akan kita bahas di bab ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah yang 3.3, mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini kita bicara sistem peradilan. Kalau kita bicara sistem peradilan, semua orang sama di mata hukum. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada anak pejabat, tidak ada anak konglomerat, tidak ada anak petani, tidak ada anak buruh. Kalau memang sama, semua di mata hukum. Artinya, kalau memang terjadi pelanggaran ataupun misalnya kejahatan, maka semua akan diproses dengan sistem yang sama. Memakai helm pada saat berkendara itu tidak memikirkan bahwa kamu itu kalau anak pejabat nggak apa-apa nggak pakai helm. Oh, kalau karena kita anak petani harus pakai helm. Tetap harus diproses sesuai dengan hukumnya masing-masing. Jadi instruksinya memang setiap pengendara sepeda motor wajib memakai helm. Sebenarnya bukan untuk untuk ketakutan karena melihat polisi, tapi memang untuk kenyamanan berkendara, keamanan berkendara. Ya, itu dia. Lanjut. Yang keempat adalah mana tadi? Yang keempat, 4.4, mendemonstrasikan hasil analisis 3.4, maaf saya, 3.4, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya negara Indonesia itu memasuki beberapa organisasi PBB, organisasi APEC, organisasi OPEC, WHO, baru organisasi ASEAN. Semua itu dimasuki Indonesia yang sebenarnya tujuannya itu adalah untuk perdamaian gitu kan, untuk perdamaian dunia. Jadi kita sebagai negara non-blok namanya, negara yang tidak memihak baik itu blok kanan dan blok kiri atau blok barat dan blok timur, kita harus di tengah. Kalau negara Indonesia ini harus mengambil sikap. Apabila memang ada ketidakadilan atau ada kejahatan terhadap negara-negara, maka Indonesia wajib mengambil sikap di tengah, tidak membela siapapun. Kalau memang salah negaranya, ya kita bilang salah. Kalau memang tidak, ya tidak, gitu kan? Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, 3.5, mengkaji kasus hukum ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang strategi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, kita harus mengkaji ancaman-ancaman ideologi tersebut yang berusaha untuk merusak negara kita. Artinya negara kita ini harus dijaga, gitu, dijaga oleh kedaulatan NKRI. Kita menjaganya. Jadi jangan biarkan orang-orang lain itu merusaknya dengan masuknya bangsa-bangsa asing dan lain-lain. Oke, lanjut ya. Kita akan mempelajari ini. Kalau mengenai tata tertib mungkin saya rasa kamu sudah paham ya semua ya. Ya jelas kalau kita belajar daring, kamu sebelum belajar sudah sholat subuh ya, beribadah dan memulai pelajarannya. Sudah siap di depan handphone minimal 30 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau kita melakukan meeting, wajib memakai seragam sekolah. Lalu kita mengikuti ya. Saya yakin semua anak siswa-siswa kelas 11 Abu Bakar ini akan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir ya kan. Karena kelas tahfiz ini kelas yang luar biasa ini. Yang kelima, mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan instruksi ya. Seperti biasa, kalau ada tugas yang saya berikan atau yang akan dikerjakan itu tolong dikerjakan sesuai dengan deadline waktunya ya. Saya biasanya pula memberikan deadline waktu itu pas-pas. Kalau memang saya bilang harus selesai sebelum jam 12 siang,
ya jam 12 siang. Kalau ada yang mengirimkan sesudah itu, ya mohon maaf kadang-kadang tidak saya proses. Kenapa? Karena saya sebagai guru PKN ini lebih mengedepankan kedisiplinan kamu, ya kan? Disiplinnya harus ada. Yang seterusnya, ya tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga imun tubuh, patuhi protokol kesehatan selama mengikuti pembelajaran daring. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Tolong nanti untuk absensinya atau daftar hadirnya silakan kamu like, komen dengan buat nama dan kelas, lalu subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.